saya nggak punya baju seperti itu, makanya saya pakai baju. Ini baju kebesaran ya. Ini sama dengan India. Ah, tidak usah Pak. Iya nggak usah, gimana udah terlanjur. Nih pakai baju gitu. Baju biru juga kan. Iyalah ganti baju. Dia pakai garis-garis biru, saya juga garis-garis biru gitu loh. Oke. Teman-teman tetap layar dulu. Oke ya, kita mulai aja ya. Dia pakai baju biru, aku pakai baju biru, oke? Gitu. Dia pakai baju apa, aku ikut. Dia pakai baju apa, aku ikut. Gitu aja. Gitu kok repot. Tolong Bapak jangan bikin aku ketawa. Aku tuh nggak ngerti ini loh. Baju saya kan kebetulan sama. Gitu loh. Oke teman-teman ya, kita mulai saja. Jadi beberapa waktu yang lalu, langsung saja ya. Ini ya, Irfan Hakim tuh dirujak teman-teman. Irfan Hakim dirujak oleh netizen. Nah, termasuk teman-teman nih, ya kan? Termasuk teman-teman rujak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, rujak saja. Ya karena ngomongannya salah. Nah, hari ini teman-teman, hari ini ya, Iis Dahlia teman-teman. Hari ini Iis Dahlia. Ini pengacaranya nih, ya, pengacaranya ini sedang emosi dengan Iis Dahlia, gitu ya. Supaya tidak menjadi fitnah, mari kita tayangkan bersama-sama. Mulai dari awal ya. Mulai dari awal. Kita mulai. Mau nggak nih? Makanya yang sekali lagi yang menteri saya bukan belakang ini adalah tindakannya dari adiknya Denada itu yang pertama kali. Oke, nih suaranya jelas ya. Yang men-trigger, ya tapi kan nggak ada yang menjelaskan. Nir Ayumi, tadi kan nggak ada yang menjelaskan. Kalau ini kan ada yang menjelaskan. Kalau sudah nonton ya nggak usah nonton nggak apa-apa sih. Jadi yang men-trigger itu malah adiknya Denada teman-teman. Adiknya Denada. Kalau kata dia, ya Lady Kartika bosen. Coba ini siapa? Ini diblokir aja nih yang bosen ini diblokir aja. Ngapain bosen kok nonton ya? Blokir langsung blokir aja. Iya, udah aman sudah. Ya. Ini ya kata dia yang men-trigger itu adiknya Denada. Kita dengarkan dulu ya. Itu memberikan somasi kepada orang tua saya. Loh, justru di sana itu mensomasi orang tuanya dia gitu loh teman-teman ya, paham ya? Tadi somasi malah didatangi sama dua polisi yang diserahkan. Nah, setelah disomasi didatangi dua polisi yang berseragam. Kalau di sana nggak ada penjelasannya, kalau ini jelas itu mengenai mobil ini. Bajunya sama nggak nih? Bajunya sama kan? Dengarkan lagi ya. Itu aja, itu yang menteri saya. Jadi kalau konsep 7 miliar itu tidak ada awalnya. Tetapi karena 13 kali ini harus ada angka, itu saya yang rumuskan. Nah, terkait dengan 7 miliar itu teman-teman, karena gugatan itu kan pasalnya 1365. 1365 itu harus menyebutkan kerugian. Nah, dia tulis tuh kerugian gitu loh. Ya. Oke, kita lanjut ya. Beda warna Om. Beda warna gimana? Ini loh. Ini cahayanya ini ya. Ini ya biru, podo ae biru ini kok beda warna. Wes. Ora apa-apa tapi ya.
Jadi kalau ada pesanan lagi soal itu, biar saya yang menjawab. Nanti itu meliputi biaya pendidikan, sakit, segala macam ya Bang ya? Ya, begini. Jadi gugatan material yang saya ajukan kan cuma 2M. Gugatan yang saya ajukan imaterial itu 5M. Prosentase kemenangan untuk dikabulkan yang gugatan imaterial itu kecil sekali. Jadi teman-teman jangan terhipnotis seakan-akan saya mencari gugatan 7M. Tidak. Rasional saya perhitungannya. Sekarang kalau semuanya gugatan imaterial ini kan begini kan. Saya saja atas perbuatan yang dinada kena getahnya kok. Jadi kebetulan karena mertua saya ini mulai awal ini ketika menerima resa, yang kena getahnya pertama kali itu adalah istri saya. Dikira istri saya itu punya anak di luar nikah. Dengan saya. Tuh. Dikira istrinya. Itu Resa di belakangnya ya teman-teman. Resa lagi di belakangnya itu ya teman-teman ya. Nah, ini pengacaranya. Resa itu di belakangnya itu. Nanti dia ngomong nanti. Ya, tadi sudah ngomong, tadi di live itu ngomong. Tapi kan aku tidak bisa menyiarkan secara langsung. Oke. Ini anaknya, ini istrinya adalah anaknya Bu Ratih. Gitu. Oke, lanjut. Saya padahal belum. Karena ketika dia masih kecil, saya pacaran itu yang hidup istri saya. Tuh, waktu ini anak kecil, dia itu masih pacaran teman-teman. Pacaran sama istrinya, yang gendong istrinya, coba. Dengan saya masih dalam kapasitas pacaran ini, itu makanya saya mengikuti terus kan. Tetapi selama itu ya kami ya karena keluarga ya kami juga punya adab ya. Menantunya Bu Ratih itu Om, ya betul. Di berandaku yang lewat Resa saja, tapi ya panggah tak delok ini terpaksa gitu. Kalau terpaksa pindah aja nggak apa-apa. Tidak membuka live-nya dengan ada itu. Masih diam saja. Ini kerugian material ya. Terus di lain sisi, ya coba bayangkan saja ya, siapa yang mau menceboki kotoran anaknya orang ya. Oh, dia bilang nih, siapa yang mau menceboki kotoran anaknya orang? Tuh diungkapkan itu. Dengan sukarela, dengan ikhlas, ya, yang tanpa dihargai, siapa yang mau? Itu kerugian imaterial yang kedua. Kerugian imaterial yang ketiga, mertua saya juga menyandang rasa mati. Di mana dia punya teman dan keluarga, tanya kenapa nggak pernah mengandung kok itu punya bayi. Istrinya ini dia malu maksudnya malu sama masyarakat waktu itu loh ya. Wong dia tidak pernah mengandung kok lahiran katanya, kok punya bayi katanya, gitu loh ceritanya. Panggah tak delok itu ya tetap saya lihat. Oh, panggah itu saya pikir nggak mau. Itu harus diperhitungkan. Itu pun belum tentu dikabulkan kok. Tetapi kalau gugatan material, saya sudah yakin 99% pasti akan dikabulkan. Jadi jangan lihat angka 7M. Berarti kan kamu sudah diambil kali ini sudah melalui kuasa hukum. Masih ada kekecewaan ya sampai saat ini belum ada pernyataan tersebut dari Resa ada ya Mas. Dan Resa masih belum. Ini sekarang Resa ya, teman-teman. Resa bicara, tap layar tuh teman-teman. Masa cuma nonton doang? Tap layar kenapa? Cuma gini-gini doang, tik gitu masuk. Nggak ada salahnya. Ini Resa yang bicara ya. Dengarkan baik-baik. Ini suaranya agak mesrang gitu loh. Merasa dilakukan. Walaupun sudah ada statement itu beredar luas di sosial media. Resa setelah kuasa hukumnya kemarin mengeluarkan statement, ada nggak sih etikat mereka untuk menghubungi kamu, terutama mungkin Denadanya sendiri? Nah, ditanya nih sama Resa, setelah rame ini di media, apakah ada Denada menghubungi kamu gitu? Ini ya, dia tadi gini-gini ya. Ayo dengerin. Menghubungi kamu, udah bertemu. Tuh dia geleng-geleng ya, Resa tuh geleng-geleng gitu ya. Nggak ada komunikasi, nggak ada yang menghubungi, makanya dia bilang geleng-geleng nih.
kuasa hukum Denada mengatakan khusus sebenarnya kamu ada komunikasi dengan Denada. Komunikasi apa? Malah nanya, komunikasi apa katanya? Nggak ada komunikasi ya teman-teman ya. Nanti juga dibantah itu, Iis Dahlia itu ngomong tuh dibantah sama bapak ini. Tunggu ya. Iya, Nggak ada sama sekali bro. Ini tanggapan aja ya, terakhir itu cuma apapun yang terjadi always got you. Itu aja dari Denada. Jadi itu kapan? itu berapa tahun yang lalu? Setelah gugatan ini dia juga. Berarti setelah kejadian itu Ya. ada komunikasi, berarti komunikasi terakhir Bukan komunikasi ya Oh, dikirimi duit setelah gugatan ini dikirimkan. Tunggu ya sebentar ya. cuma WhatsApp Reza. Balas nggak sama Reza? Karena sebelumnya Reza keluh kesah juga nggak dibalik. Oh, Reza bilang, aku juga sebelumnya keluh kesah tapi nggak dibales. Nggak dibales. Memang benar-benar perempuan yang kayak gini nih, yang disebutkan ini. Aku nggak boleh nyebut ini ya teman-teman ya, kena bainet. Jadi dia sempat ngecek kamu langsung itu ya yang habis waktu itu. Ya apapun yang terjadi. Begini ya, teman-teman ya. Yang harus saya kerjakan itu yang dimaksud sama pihak tergugat itu, dia telah mendalilkan bahwa sudah terjadi komunikasi selama bertahun-tahun dengan baik. Nah, dia mendalilkan bahwa dia setelah berkomunikasi bertahun-tahun dengan baik. Itu kan kata pengacara yang satu ya, ini penjelasannya. Kita dengarkan. Nah, dari konsep frasa yang dia gunakan itu, berarti kita melakukan penilaian terhadap adanya komunikasi itu intensitas, ya toh. Berarti sebelum ada gugatan ini, berarti dia akan pernah komunikasi. Itu tidak pernah. Dia baru komunikasi itu setelah ada gugatan ini. Kalau memang dia pernah menyatakan bahwa pernah ada komunikasi sebelum ada gugatan ini, tunjukkan ketika sederhana kok. Sederhana kok. Gitu. Sudah saya tambahkan. Jadi mungkin buat rekan-rekan bisa mencatat. Saya informasikan kepada teman-teman, jadi Denada selama 24 tahun itu, dia melakukan komunikasi dengan ini, dengan yang baju kayak saya ini, ya, itu setelah adanya gugatan. Setelah adanya gugatan, sebelumnya nggak ada. 24 tahun loh, men. Kalau memang ada komunikasi di awal, ya komunikasi kasih sayang, mana mungkin saya panggil beliau itu dengan sebutan Mbak. Bukan pengakuan. Begini. Yang dimaksud oleh rekan saya, dia kan menyatakan bahwa dia tidak pernah tidak melakukan atau tidak mengakui Reza selaku anak, mulai dari Reza kecil, ya kan? Frasa itu kemudian dibantah oleh rekan saya yang dimaksud itu. Kenapa kalau itu terjadi, kemudian Reza itu sampai memanggil dengan sebutan Mbak dengan dia, kalau dia masih menganggap anak, kan begitu. Satu, ya toh. Terus yang kedua, kalau memang dia menganggap anak, kenapa pula Reza ini diantarkan ke Banyuwangi? Itu dua. Ya. Ketiga, kalau dia masih menganggap anak, kenapa akte kelahiran Reza ini atas nama Dino Rosanovansa? Oh. Ya, ini juga kesalahan daripada Denada. Kalau menganggap anak ini Reza, aktenya, kenapa ini aktenya anak ini masih dari Dino mertuanya ini. Itu masalahnya teman-teman. Pasti teman-teman paham deh. Memang ini Denada ini perlu dicuci lah bahasanya itu. Tanda kutip. Bukan Denada, kamu sebagai ibunya, kan begitu? Tuh, ibunya itu orang lain, aktenya loh ya. Memang nggak ada akte di dia itu tentang Denada itu nggak ada. Halu itu. Mana Denada? Ngacok Denada itu. Sederhana sudah. Berarti untuk akte kelahiran itu atas nama pemiliknya Denada. Iya, jelas. Karena kan akte itu kan dibutuhkan untuk kepentingan dia sekolah, ya toh.
Terus ini yang harus saya konfirmasi ini kan begini kan. Jadi logika yang paling sederhana itu, kalau you merasa tidak salah, kalau you merasa benar, kenapa sampai sekarang ini kok masih sembunyi? Kan lucu kan saya kira. Pertanyaannya sama dengan saya, teman-teman. Kalau Zu merasa tidak bersalah, kenapa Zu sampai sekarang itu sembunyi? Itu saya yakin, aku nggak tahu ya mau ngomong apa. Seorang anak pasti mencari ibunya, udah pastilah. Coba teman-teman semua pasti kan mencari ibunya kan? Betul juga itu. Kalau tidak bersalah, kenapa masih sembunyi? Itu makanya keluar, ayo kita berbicara ya, itu muka by muka kita formulasikan gimana solusinya secara keluargaan, secara tertutup sebelumnya kemarin itu kan pasti. Maunya itu dia begitu. Mari, kalau memang kamu tidak bersalah, ayo ketemu, mari kita bicarakan, muka ketemu muka, mukaku sama mukamu gitu loh maksudnya nih ya teman-teman ya. Dari lahir sudah ada unsur hilangkan jejak. Iya benar itu. Saya setuju nih dari lahir itu. Kita dengarkan lagi ya teman-teman ya. Ini kan sudah selesai. Lalu bisa kalau dia masih tidak bersalah. Itu makanya statementnya. Tuh, kalau tidak bersalah, ya kalau tidak bersalah, ini harusnya sudah selesai. Malah muter-muter bulat ini mana sih? Pengacaranya kemarin itu entah dari dengan sendiri atau bukan. Kalau dia lagi melakukan penangkapan anak itu benar apa tidak itu saya nggak tahu. Jangan-jangan itu memang sangat itu yang memberitakan bahwa pasien dari kepuasan itu. Makanya kan. Ya itu dianggap tuh omongannya pengacara yang kemarin itu dianggap nggak tahu itu siapa yang bicara itu. Tangannya begini-begini tadi ya. Itu ngapain dia bicara-bicara begitu gitu. Kita dengerin ya teman-teman ya. Saya nggak mau tuh fitnah. Mr. Z anti fitnah ya. Jadi kita bicara dengan fakta dan kita terjemahkan dalam bahasa yang sederhana. Oke? Tapi pas mediasi tidak ada cara bicara dengan Demanda sendiri, artinya ungkapan pengakuan anak itu memang tidak ada dari mediasi mengakui. Tidak ada, itu disampaikan secara lisan dari pengacaranya yang menyuarakan bahwa apa yang disampaikan itu adalah suaranya Denada gitu. Padahal yang namanya mediasi, ya meskipun perma itu mengatur bahwa tidak ada keragusan kepada tergugat untuk hadir, kalau dia menjadikan baik misalnya hadir, itu kan disampaikan secara lisan dari hati ke hati. Ini nggak nyampe ke dia, makanya dia tidak merasa diakui gitu loh. Tuh, sudah memang mediasi. Mediasi itu maksudnya bicara dari hati ke hati antara Reza dan Denada. Tapi faktanya yang menyampaikan itu pengacaranya. Dan pengacaranya menyampaikan itu tidak sampai ke hatinya. Ini Reza begitu teman-temanku. Jadi pengacara itu ya wis ora podo lah menurut ya. Jangan sampai pengakuan itu sebagai salah satu mekanisme untuk defense ya terhadap. Jangan sampai pengacara itu, pengakuan itu sebagai salah satu strategi untuk defend. Defend itu bertahan dari gugatan. Begitu teman-teman ya. Boleh ya saya menarasikan begini ya, boleh ya. Kalau saya tontonkan langsung itu ya nggak boleh teman-teman. TikTok melarang. Oke ya, paham ya teman-teman ya, paham ya. Apa? Terhadap gugatan kita itu loh. Yang secara rasional, yang saya pikir ya netizen ini punya kecerdasan lah untuk menelaah persoalan itu. Apakah dia cuma hanya asal bunyi saja pengacaranya itu, atau juga pengacaranya dibilangi asal bunyi. Kalau asal bunyi itu asbun. Kalau asbun itu kaleng kosong. Anggaplah begitulah. Ini ngomongnya ya. Asal bunyi, asbun, atau kaleng kosong. Teng gitu ya. Kita dengarkan lagi. berdasarkan pada bukti yang mau bertanding itu aja. Dan sampai kemarin kuasa hukum itu dia sudah mengubah bukti tapi itu dengan dari sampai Januari 2004. Oh itu punya dia. Gini.
Sekarang kalau dia merasa sudah mentransfer tahun Januari 2024 ya, sekarang yang saya pertanyakan kembali, terus kewajiban yang 23 tahun mana? So, umpamanya itu ada semuanya. Mungkin Dia menjelaskan nih, kalau memang toh benar tahun 2024 bulan Januari mentransfer sampai tahun 2022 seginilah ya. Terus sebelumnya kemana? Katanya mulai tahun 2024, katanya loh ya, katanya. Tapi dia menyangkal nih, kalau toh benar, misalnya itu tahun 2024, terus sebelum 2024 kemana? Itu pertanyaannya. Katanya, iya benar katanya. ya 2-3 kali dia transfer ya kan, itu pun bukan uang nafkah kok, dia sekolahnya putus, tidak dia biayai, mobil saja tidak dia cicil bayaran, apa namanya pembayarannya itu bayaran, sehingga kita terima. Oh, ada memang transfer, tapi untuk pembayaran apa gitu ya, bukan untuk resa, bukan. Leasing kan, itu kan cikal bakal kan persoalan ini kan. Jadi itu makanya kadang-kadang kata-katanya mereka untuk menepis dari saya itu agak sedikit irasional kemudian. Itu makanya alhamdulillah netizen-netizennya punya kecerdasan yang nantinya akan menilai bahwa itu ya pantas dikaji apa enggak gitu. Kok cuma 24 dulu? Apa enggak ada pertanyaan itu? 24 bahwa mulai dilahirin 23 tahun itu siapa yang bayar? Ya sekolah, susu dan sebagainya lah. Abang mohon maaf, tangan yang kanan lo depin. Bang, ini kan kemarin bisa dibilang yang ada pelakuannya eksploitasi anak karena yang kemarin ini statement yang kurang cerdas lagi nih lah. Ada lagi nih sudah eksploitasi anak. Begini ya. Ini terlebih lagi orang yang ngomong ya. Dia menjawab orang yang ngomong, yaitu pengacaranya. Kita dengarkan ya teman-teman ya. Aku juga sebel sebenarnya mendengarkan itu. Kita ajari ya, otaknya itu biar agak jadi cerdas ya. Eksploitasi anak itu berarti apa? Berarti ada subjek yang dilindungi sama undang-undang perlindungan anak. Resa ini sudah dewasa. Jadi kapan dan dalam bagian apa ada eksploitasi anak? Kalau dia mau menyikat atau menghantam mertua saya karena ada eksploitasi anak, yang eksploitasi anak itu justru mereka. Oh, ini menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan eksploitasi anak. Eksploitasi anak yang mana? Siapa yang sebenarnya eksploitasi gitu loh. Yang eksploitasi itu sono. Karena anak ini dibiarkan. Begitu loh teman-teman ya. Nah ini kan diberikan mobil, ya kan? Yang pembayarannya itu kan untuk apa namanya agar dia bisa bekerja, nge-grab, ya kan? Atau menyewakan. Yang menyewa kerja siapa? Itu kan bukan anak, itu kan sudah dewasa kok. Yang mana? Fase yang mana eksploitasi anak itu? Anak ini sudah tidak ada dalam konteks subjek hukum di dalam undang-undang perlindungan anak. Itu makanya orang kalau mau ngacu, mau bantah salah semua, lebih baik diam aja sudah. Daripada pengacara itu banyak ngomong, dikasih tahu nih. Daripada lu banyak ngomong nanti salah semua, lebih baik diam aja tuh. Diam aja. Pengacara ya, ini yang bilang ya. Itu jadi geram saya ini. Fitnah malah itu malah. Tuh, malah jatuhnya fitnah nanti. Hati-hati, lebih baik diam. Termasuk Denada, lebih baik diam. Kita tunggu lagi ya teman-teman ya. Tangannya bang. Ini kan bisa dibilang Denada juga kemarin pengakuannya lewat Noyana ini udah telat ya, bisa dibilang banyak netizen juga yang bilang udah bahas sih kemarin kemana aja baru ngakuin gitu. Bisa dinilai karena ini sebagai bentuk ketakutannya dia karena udah bakal di cancel kultur kasih bang sama masyarakat gitu. Banyak yang minta boikot segala macam, terus akhirnya dia udah deh gua ngakuin aja tapi secara tersirat defensif gitu. Bisa dibilang seperti itu masih bang. Betul. Oke, ini ada pertanyaan bagus sekali teman-teman. Seperti juga yang pertanyaan kita semua. Ayo tap-tap layar teman-teman lah. Masa ada tap-tap layar? Jadi gini, kenapa sih tiba-tiba Reza itu mengakui padahal sebelumnya tidak? Apakah Reza ini takut di dunia entertainment ini diboikot gitu ya? Pertanyaannya dia itu. Kenapa tiba-tiba Reza itu nyampaikan melalui pengacaranya? Takut ya Reza diboikot, gitulah pertanyaannya, dan inilah jawabannya ya teman-teman ya. Tapi
saya garis bawahi yang pertama ya, saya ucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada netizen ya, untuk kemudian banyak membantu saya melakukan penilaian yang agak sedikit objektif. Ada juga sebenarnya temannya itu yang menurut kacamata saya, ya, contohnya seperti ini ya, yang saya mau menyampaikan sesuatu kepada Bang Irfan Hakim. Ya, siapa namanya? Irfan Hakim. Ya. Bang Irfan itu saya lihat orang yang beradab dan orang yang baik. Ini dia menyebut Irfan Hakim. Dengerin saja, dengerin ya. Saya sangat kagum dengan beliau. Akan tetapi dalam konteks ini ya, kalau dia merasa tidak korup otaknya itu, insya Allah tidak korup. Itu makanya dia bisa melihat proyeksi kebenaran ini lebih jernih. Jangan karena temannya dia melakukan pembelaan. Kalau temannya salah, katakan yang salah. Benar, katakan yang benar. Itu makanya kemudian saya sampaikan juga kepada Dinada, kalau ada kata saya ulangi apa yang sudah dinyatakan oleh guru besar saya ya, almarhum Profesor Kiai Said Abdi itu kan dari Erlangga, saya juga dari Erlangga. Jangan sampai ketika saya menyatakan kebenaran ini, kemudian aku akan menjadi musuh, begitu saja. Nah, terus satu lagi yang paling penting, ketika saya melakukan pembelaan kepada Reza, saya bukan dalam konteks untuk membangun opini, saya hanya berbicara tentang fakta. Bismillahirrahmanirrahim, apa yang saya nyatakan ini kalau semuanya benar itu dari sahabat. Kalaupun nanti lu kata yang salah, semuanya salah. Semuanya saya tidak pernah melakukan manipulasi fakta. Nah, itu makanya pengacara yang agak sedikit apa ya kalau saya katakan itu, yang mungkin ya menyatakan kalau saya di podcastnya Densu itu bohong. Ayolah, lu kalau punya alasan yang lebih cerdas lagi ngomong pada panggilan. Masa dibilangi di podcastnya Densu dugong katanya. Kacau juga ya. Kita mengatakan kalau disebut selama recall kita sudah transfer dalam arti tapi dia ujung-ujungnya banyak keluar tidak Mohon maaf, saya minta kepada Mbak Bena itu kalau bisa ayo kita lebih sedikit terjadi menanggapi persoalan ini ya. Jangan sampai ada pihak tiga, apalagi nanti bisa almarhumah bisa kena nanti kebuka itu jangan. Ayolah, saya punya Allah ya. Di hati saya itu selalu saya berharap Mbak Bena ini datang itu meminta maaf. Oh, harapannya itu hanya satu. Datang ke orang tuanya, ini Dinada, datang ke orang tuanya ini, Bu Ratih di kampung sana, di Banyuwangi, datang tuh minta maaf. Itu aja mintanya Dinada, loh Dinada. Dia hanya minta maaf saja, ini ya, nih. Karena pasti satu, saya akan memenangkan gugatan ini ya. Dan sampai mana pun dia akan saya kejar. Kenapa? Selain dia tidak mau kerja sebagai anaknya, dia telah melakukan penindasan terhadap hormat ibu saya. Tuh, melakukan penindasan terhadap ibu saya katanya. Ini ya, yang ini loh ya. Selain tidak mengakui anak ini, dia juga telah melakukan penindasan terhadap ibu saya. Ini loh pengacaranya yang bicara. Jadi sampai ujungnya perusahaan akan saya kejar. Semuanya janganlah kemana-mana lah. Jangan membuat apa namanya sesuatu yang kemudian nanti menjadi fitnah pada orang lain. Jangan. Jadi menurut aku lebih baik dia ngaku daripada sesuatu. Iyalah. Kalau you mau fight ya, tolonglah. Kita anggap saja lah caranya itu. Tidak ada kemungkinan menang nantinya. Gitu aja. Ya, kalau mau fight katanya, lebih baik pengacaranya itu ganti daripada salah bicara. Begitu ini. Ini ya Bapak ini ya. Sudah salah-salah bicara gitu. Ini loh ya, Bapak ini ya. Nggak tahu siapa namanya Bapak ini kah? Daripada nanti tambah kalah, tambah hancur, saya nggak mau. Tuh, daripada nanti tambah apa namanya, tambah kesana tambah hancur gitu ya. Dosa bagi saya. Sama, tapi kan dia tidak artinya kan tadi kita tulis juga di sana dan kita teman-teman dan ada sendiri tapi first kali kita ketemu dengan teman-teman dan ada sedikit ada pertemuan atau ada Oh iya, Pak Ronald. Begini, ini saya garis bawahi kepada siapapun yang akan melakukan atau menghadir Reza ya. Dan Reza ini kapasitas dan juga klien saya, tapi garis besar yang harus apa namanya semuanya tahu. Reza ini adik saya. Jadi teman-temannya itu makanya teman-temannya Dinada yang tadi itu sempat menekan dia secara psikologi itu tadi itu saya ada sedikit jengkel, tapi karena mungkin saya harus bersikap dingin ya. Apalagi apa namanya kepala dan hati ya, itu makanya saya menahan tadi. Dia tadi sempat
dikerubungi dan kemudian diteror secara psikis, setelah menyatakan bahwa seakan-akan dia yang besar dan lagi, sehingga Denada itu tidak mendapatkan pekerjaan di beberapa stasiun TV itu karena diboykot. Boykotnya kedengaran teman-teman. Teman-teman dengar tadi ya, boykot gitu ya. Jadi benar tuh teman-teman, boykot aja nggak apa-apa. Nanti kalau dikasih tahu, ditanya misalnya, siapa yang suruh boykot? Mr. Z gitu aja. Nanti saya juga ngaku kok. Makanya satu yang harus pihaknya sana tahu ya, apalagi pihak keluarga, pihak teman-temannya Denada, ya, termasuk kuasa hukumnya. Yang saya nyatakan ini, ketika saya melakukan pembelaan atau mengajukan gugatan ini dalam konteks ya, memperjuangkan hak-haknya Reza yang tidak diakui sebagai anak atau memperjuangkan kepentingan dan harkat dan martabat orang tua saya tidak pernah melakukan penyesatan argumentasi. Jadi kalau di dalam konsep yuris itu ada yang namanya argumentum et misericordia. Argumentum et misericordia itu adalah argumentasi yang saya bikin yang tujuannya saya untuk menimbulkan rasa kasihan atau rasa ikhlas. Saya tidak pernah membawa ke sana. Itu makanya rasa simpati yang diberikan oleh netizen itu karena kejujuran saya ketika saya mengeluarkan fakta yang benar-benar terjadi. Tidak. Benar. Karena kejujurannya dia sehingga menimbulkan empati dari para netizen Anda semua itu, sehingga menulis itu boykot itu, tagar boykot Denada, tagar boykot MNCTV, begitu. Nah ini karena kejujurannya, bukan karena membangun narasi seperti yang di sono tuh sukanya membangun narasi. Ini maksudnya ya teman-teman ya. Kami tidak saturan. Itu makanya kalau ada yang menyanggah apa saya dan kemudian memfitnah saya dan saya melakukan kebohongan, itu pengajarannya kan harusnya melakukan saya di undang-undang ITE, maupun iya loh. Ya, kalau dia ini orang bohong, silahkan laporkan dengan undang-undang ITE atau pencemaran nama baik atau menyerangan harkat dan martabat, begitu kan? Tapi kan tidak dilaporkan. Kita dengarkan. Kalau memang dia punya begitu, kalau memang dia cerdas, kan begitu kan? Gitu. Kenapa? Lanjut. Tapi pada akhirnya korban sempat dalam matematik mereka komisi rasa sempat menjadi tadi tuh seperti apa ya sempat pernah main kakak dihubungi teman-teman beda dan sendiri itu makanya alhamdulillah tadi itu sangat tadi memberikan petunjuk kepada saya untuk bersikap dingin. Pada saat saya sudah emosi punya. Apalagi sahabat Iis Dahlia. Tuh, dia sebut Iis Dahlia. Teman-teman, mungkin dengar nggak bicaranya Iis Dahlia seperti apa? Ayo, tulis dong. Dia itu menyebut Iis Dahlia. Tadi dia menyebut Irfan. Ini sekarang Iis Dahlia. Jangan KB diboikot. Wah, itu tujuannya kemana nih kok KB diboikot piye iki? Teman-teman, jangan semua diboikot KB piye iki? Lah, malah boikot 3 orang. Lu piye iki arahe kemana ini? Loh, malah Irfan sekalian diboikot, ya Allah. Aku malah sing bingung loh, aku gak ngongkon no. Loh, aku gak kasih tahu ini. Ya Allah, ini boikot KB piye iki? Walah, ajur awak kita es. Udah, selesai live-nya. Maaf, ini ada boikot banyak sekali, bingung aku. Boikot si Jise ambek TV ini ngono lho. Ya. Saya menyebut nama karena memang itu yang terjadi. Itu loh, dia memberikan kritisis yang membangun tapi dia memojokkan saya seakan-akan gara-gara dia kan akhirnya temannya itu tidak dapat pekerjaan kan gitu. Oh, begini nih, ini si Iis Dahlia mengatakan gara-gara Reza, ini seolah-olah ya, gara-gara Reza, siapa itu namanya? Denada tidak dapat pekerjaan, begitu. KB diboikot, ojo, jangan semua boikot. Gini loh, Irfan itu ngomong seperti itu karena ngomongannya si Denada. Ngono loh teman-teman.
Jadi kalau Denada mau bicara jujur dengan teman-temannya, nggak akan begini. Itu masalahnya. Denada iku ngomong sing jujur. Nek jujur pasti orang-orang juga ngomongnya jelas. Tapi karena nggak jujur, diolah-olah, di sana juga diolah lagi. Itu ya teman-teman ya, kalau saya lihat nih. Omongannya pagi Makanya Nah ini nih, ini Reza yang mau bicara, sampai diem deh, gak usah lagi tapping-tapping. Reza ben ngomong sih, ya apa ngomongnya? yang intinya itu ya intinya kita bagaimanapun kita masih ya ini enggak saya tambahin enggak saya kurangi lah terus kasar dong membuat masih merasakan rasa enggak memberikan dan bukan rasa ini satu berarti Itu disampaikan oleh dia tadi sempat mengatakan ketika lihat kamu dia sempat kontak Denada ada lesson sedikit yang dia bagus dia ngomong setelah dia sudah tahu apa melakukan kita kan tidak. Jadi ada lagi nih pihak lagi yang membuat onar ini kan. Apalagi secara tantang ini memenangkan saya ya. Tuh, ada yang membuat owner, ada yang membuat owner katanya. Mohon maaf ya teman-teman, rambutnya si Reza itu mirip-mirip dengan rambut saya gitu ya. Nggak tahu mungkin ada sesuatu ya itu. Reza tadi waktu datang rambutnya nggak kayak gitu. Mungkin ya. Nanti siapapun nanti yang melakukan pembelaan terhadap Denada, ketika dia korup maka tidak kotaknya itu ya, mohon maaf ya, tidak bisa melihat atau membentuk proyeksi ini. Dan kebenaran yang lebih jernih itu makanya mau saya bantu membersihkan otaknya mereka kotor. Sekarang saya tanya, persoalan Denada tidak mendapatkan pekerjaan dan kemudian susah akibat perbuatan gugatan itu sejak kapan? Dia ini sudah 24 tahun ditelantar sekarang, tidak dikasih makan sama ibunya, dibuang, tidak dinafkahi. Itu harus dia lihat, gimana sih? Iya, bener juga ya. Selama 24 tahun kemana aja. Sampean boleh boikot siapa aja lah. Boleh, aku bilang boleh. Aku jengkel loh. Tapi jangan boikot saya ya. Awas kalau boikot saya. Ngaco nih. Sekalian Mr. Z diboikot katanya, ada yang tapping begitu. Ha ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Emang ngatur netizen yang angel. Hostnya lo mau diboikot. Wah, kacau. Itu makanya, aduh ya Allah, tolong kan, jangan menjadi, saya tidak kata sama siapapun ya, selama saya bilang itu makanya begini sudah lihat orang sana minggir ya, anda lihat itu ya, daripada nanti berhadapan dengan saya tidak terkait orang, sana minggir, kalau sampean mau ya, berpikir bijak, tolong sampai posisinya imparsial. Ya, lepaskan dia sebagai temanmu. Itu makanya saya bilang, kalau anda kata temanmu salah pun dia, katakan dia salah. Jangan Yumai ke sini, melompat ke sini, mau ngari dia. Ini dalam proteksi saya. Itu makanya kalau Yu mau menghantam dia, kan saya itu. Yang biasa saya mau. Tadi ada omongan tadi pembalasan omongan dari Tata Islam atau dia saja karena merasa terpojok. sebagai warga bisa bilang apa dan Saya geram. Dia bilang. Saya geram. Ya jelas gitu. Ini si siapa namanya Reza itu merasa dipojokkan. Intinya kacamata. Nah, kacamata. Kalau Anda menggunakan kacamata yang benar, maka Anda akan membaca yang benar. Intinya kacamata. Oke? Terutama WA ke saya. Makanya mau saya terjang itu dari itu. Wih, marah ternyata ya. Lu gak bisa marah apa? Mau diterjang katanya.
Cuma saya, ya alhamdulillah sangat memberikan kesabaran. Biasanya nggak sabar saya. Gitu. Ya alhamdulillah tadi memberikan kesabaran kepada saya, ya untuk agak sedikit belajar berpikir. Karena apa? Anak ini baru dibuka rezeki, makanya Allah itu maha adil, Allah itu maha hikmah, ya. Juga Allah itu bisa tidur. Ya, makanya hati-hati dulu dia itu yang Ini nangis. ya Allah, makanya bersiap kepada teman-temannya. Apalagi Bang Irfan Hakim, saya garis bawahi, saya itu kagum dengan karena berakhlak mulia dan beradab. Tolonglah, ya, agak sedikit adil dan memberikan komentar yang ikut campur dalam urusan ini kalau tidak tahu untuk asbabul nusulnya dari persoalan ini. Itu aja. Berarti dua Dia menyampaikan kepada Irfan Hakim. Irfan Hakim, Anda itu baik, Anda itu bagus, Anda itu baguslah pokoknya. Tapi Anda kalau tidak tahu persoalan ini, tidak tahu penyebabnya, apa tadi? Begitulah ya. Tidak tahu masalahnya, jangan menyebut-nyebut yang salah, itu keliru. Dia bilang nih kepada Irfan Hakim. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita ini menyebut yang salah, asbabun nuzulnya tidak tahu, ya makasih Mbak Jawa Official. Asbabun nuzulnya nggak tahu, maka jangan cerita. Kalau cerita, dadi salah. Ngono loh ceritanya itu. Ya Irfan Hakim kuwi. Ini aku nggak bilang boikot ya. Sampean jo ngawur karpe dhewe ya. sebagai yang ikut campur dalam urusan Ya ikut campur, itu makanya kemarin itu kan Ikut campur. Mungkin ceritanya Denada yang keliru. Ceritanya Denada yang keliru. Ya apa keliru itu? Nambah-nambahi ngono lho, nambah-nambahi. Gak pantas ngono lho. Tahu tuh Irfan juga lemes mulutnya. Wah, lemes. Irfan ini loh kena boikot, hati-hati Irfan. Aku tapi belum menyarankan itu ya teman-teman ya, belum ya. Aku menyarankan yang satu aja. Oke, rungokno Irfan Hakim, rungokno, kupingmu ning di kupingmu, budek bu. begini, dia mempertanyakan persoalan itu, kenapa kok baru sekarang? Saya sudah Memang ya, semua pertanyaan menuju ke pertanyaan itu tadi. Kenapa kok baru sekarang kamu muncul Resa, kan gitu ya? Iya kan? Ini realita. Kenapa kok baru sekarang kamu muncul Resa gitu? Sebenarnya Resa ini sudah lama mengingatkan, tapi enggak didengarkan. Bahkan nomornya diblokir, bahkan mau ke rumahnya enggak boleh. Itu loh ceritanya. Oh jangan ke rumah ke Denada ki yo ngarang iku. bilang persoalan ini menteri terus saya pengajuan juga karena adanya penjoliman terhadap harkat dan martabat ibu saya. Jadi kalau saya sampai membela ibu saya ulangi lagi ya, kepala saya taruh di kakinya ibu saya. Kalau mau tahu, kan ibu ini ada ini. Nah, tanyakan saja. Itu saya tidak punya apa-apa, saya merasa bakti kepada orang tua saya. Itu makanya kalau sampai mau maju, ya siapapun saya hantam, pasti sama. Tuh dia bakti betul sama mertuanya ini. Ya maksudnya dia merasa ini kalau teman-teman jadi menantu ini sing lanang-lanang, kalau jadi menantu ya bakti karo mertua ya. Ini sing lanang-lanang, nak sing wedok-wedok mbah-mbah iku ya. Nek golek mantu sing bakti. Nek mantune ora bakti pindahi mutasi. Tanda tangani mutasikan, oke? Cari mantu yang berbakti kayak iki lho. sekarang alhamdulillah sudah sudah kemarin saya kalau Lah, ana sing nulis salah iki piye iki? Sik. Ki ana sing nulis salah. Ada mutisi. Lah boikot kok malah boikot. Malah boikot iki piye iki? Lho ana sing salah meneh nulis sing dhuwur iki lho. Boikot kok. Boikot. Nulis iki BOIKOT. Ayo ajari teman-teman. ada lagi juga jalan Abi ki ngomong apa Abi. Sampean juga Pak Zi harus berbakti yo sama mertua. Lah mertuaku wis ilang kok. Mertuaku di kuburan baktiku piye?
Allahumma amin, itu aja. Ngaco iki. Anu nambah-nambah iki. Boykot Mr. G, masa Allah. Tolong-tolong, ini ada satu ini mau boykot saya ini. Ngaco ini. Hosok diboykot iki piye? Hosok diboykot. Sek 2,4 kita fotonya sek iki anu rekor dunia iki. Mulane tap layar ben iso rekor dunia 2, piro no iki. 2,5 tak foto saya. Ayo tap layar ben rekor dunia. Semua ini alhamdulillah Itu berkat kakak-kakak yang sampai orang-orang Facebook suratnya notis mereka. Mungkin karena sangat banyak yang kasih pekerjaan katanya dari Jakarta itu balik Jakarta. banyak netizen yang bilang Hidungnya Reza mancung. Bener, hidungnya Reza itu mancung. Sampai dulu di itu mancung. Terus kemarin kan tembem-tembem sekarang sudah berkurang. Kumisnya kayak saya lah, kumisnya tipis-tipis begini. banyak juga netizen yang bilang atau disambungkan dengan anti bangsa. Itu pendapat Kalau dari Reza sendiri, Reza tidak tahu ya kan, belum tahu. Ibu aja. Dan kalau ibu mengakuikan pasti belum tahu. Jadi begini ya. Ya, ini menarik. Ini yang harus saya ulas kembali. Jadi kalau ketentuan pasal 48 ayat 1 itu undang-undang perkawinan itu menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu kan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Akan tetapi frasa itu kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 46 tahun 2010 yang menyatakan bahwa Ini kita pernah bahas ini teman-teman. Ini kita pernah bahas. Duluan kita membahasnya. Bener, lihat aja. serta bapak biologisnya, ya, asalkan kemudian bisa dibuktikan melalui teknologi dan ilmu pengetahuan, kan begitu tes DNA contohnya. Itu pun hak Reza. Kalau andai kata nantinya lari ke sana, ya insya Allah lah yang namanya manusia itu minta bapaknya kan itu masuk akal. Sopo sih ngomong gibah? Sopo sih ngomong gibah? Oh, sampean toh. Ini nggak gibah loh, aku ini lagi nonton, sampean tonton. Kok gibah piye toh? Jelas pora. Ini loh aku lagi nonton, pakai baju yang sama, tak tayangke ning nggone TikTok, sampean nonton. Lah kok tapping gibah? Gibah piye ngaco? Oh, belajar sih. Gibah. Oh, alah, julid ya kamu ya. Netizen julid. Netizen apa iki? Ini saya ingin mohon kepada kawan-kawan agar segera memahami saat ini karena manusia siapa yang tidak minta bapak. Tetapi kalau untuk nama, saya tidak pernah menyebut nama karena takutnya fitnah. Biar nanti ibunya yang menjawab itu. Aktor ini akan kembali di Jakarta. Lu padahal bener itu, sing nonton aku ki ya, nek aku gibah ya berarti kena gibah. Ini kan kita tidak gibah lah, ngapain kamu lebih baik pindah. Masa julukin orang gibah, kita nonton gini gibah. Terus yang gibah kayak apa itu? Maco. Ajur bocah-bocah lah. Ngono ku ya tuwek-tuwek padha ae, lagi pegang HP, lagi nulis kaya ngono iku. Ya, Pak, lagi bahas Elite Cup Tour enggak? Nanti ketika ada rencana juga nggak bisa Oh ya, enggak. Itu kan sudah diurangkan dari bawah itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya punya potensi ya. Bismillahirrahmanirrahim lebih. Kalau itu tanya enggak. Kalau rencana pasti ada. Rencana pasti ada. lebih ke fokusnya. ya. Oh mungkin aktor kan banyak bervariasi itu agenda selanjutnya gitu kan.
memasuki persidangan. Agenda selanjutnya nih pertanyaannya ini apa namanya, intinya itu dia tetap pada pendiriannya. Agenda selanjutnya setelah mediasi 3 kali gagal, maka masuk pada materi perkara pokok. Nah, ini dia sudah menyiapkan semua materi perkara pokoknya. Gitu ya teman-teman ya. Sepertilah kita yang sampaikan tiap malam itu teman-teman. Tiap malam tuh kuliah teman-teman. Dilanjut gak nih? Kalau nggak dilanjut kayaknya gibah-gibah itu kayak gak enak. Waduh, ini sekarang siapa namanya ini, Reza ini sekarang lagi live. Live di mana itu? Di mana? Live di mana teman-teman? Live di Sela Saukia. Di Sela Saukia. Kalau memang saya mau lanjutkan, teman-teman ini selalu tapping lanjut. Sampean tap-tap layar saja, dah tap-tap layar aja. 1 orang 10 lah. Oke, 1 orang 10 tap-tap layar. Yang pertama itu untuk menentukan apa namanya jadwal, karena kan ekot kan juga. Mungkin nanti akan menarik ketika masuk ke persidangan. Andai kata saya tidak dipotong hakim soal atau seputar berumrah ya, karena kan keterangan pengadilan negeri untuk mengadili perkara itu kan bisa jadi kan di pengadilan negeri Tangerang, ya toh bisa dipindah. Loh, kayaknya mau dipindah katanya teman-teman. Ini tadi teman-teman dengar ya. Ini kan pendaftarnya di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Katanya ini karena rumahnya Denada itu ada di Tangerang, katanya mau dipindahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Sampai dengar tadi kan? Teman-teman dengar nggak sih tadi nih? Atau saya yang salah? Oh, ya iya berarti dengar ya. Jadi gini teman-teman. Penggugat maupun tergugat itu bisa saja di mana orang penggugat itu tinggal atau gugatannya di mana orang yang digugat itu tinggal. Jadi begitu teman-teman aturannya. Misalnya saya ini di Semarang, sampean ada di Jakarta, sampean bisa gugat di Jakarta, sampean bisa gugat di Jakarta, saya atau sampean bisa gugat di Semarang. Di mana saya tinggal atau di mana orang itu tinggal. Intinya adalah memudahkan untuk datang ke pengadilan. Begitu teman-teman ya. Lanjut ya. Iya bener ya tadi bilangnya ke Tangerang gitu loh. Kan, tapi ketika hakim mengambil keputusan itu, ya saya takut itu hakim tidak bisa menerjemahkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 saja. Khususnya ayat 3 bahwa dalam ayat 3 itu kandungan di dalam konteks pasal itu sebetulnya efisiensi. Jadi asas peradilan yang cepat, biayawi, ringan dan sederhana itu harus teraktualisasi dalam ketentuan itu. Kalau hakim meminta ke pengadilan di Tangerang, maka hakim akan menyatakan bahwa persidangan ini akan bersifat mahal yang pertama, ya toh, lama yang kedua, dan tidak sederhana, jauh soalnya. Saksi harus dari Surabaya, dari Banyuwangi, saksi pindah ke Tangerang. Saya harap semoga saja nanti hakim tidak memutus itu. Makanya nanti proses pembuktian saya tunggu nanti kehadiran itu di proses pembuktian. Akankah Denada sendiri wajib dihadirkan? Kalau ya saya tidak tahu soal hadir atau tidak itu apa hadir atau tidak hadir itu karena memang kapasitas kepadatan sebagai itu apa karena rasa malunya itu saya nggak bisa menjawab itu yang jelas tidak harus hadir. Ya, tetapi kalau memang you merasa benar, tidak salah, ya sudah tunjukkan saja wajahnya. Karena bagaimanapun sembunyi di mana pun pasti akan muncul kan nanti. Semuanya bismillah, jangan ditambah perpanjang. Oke. Ya, pilihnya jadi seperti yang dan cara menurut saya jadi caranya di tiga intinya. Kalau misalnya dia datang, dia misalnya berapa hari dia datang Ini ada pertanyaan nih. Kenapa dari Sapu Jagat? Kenapa waktu Amelia masih hidup
nggak mau nuntut. Lagian Reza bukan anak kecil, kecil lagi, buat apa ribut-ribut? Ya pikirannya ya nggak mati, pikirannya ya hidup terus, gitu loh maksudnya itu. Kalau tinggal nggak, karena kan sudah beda kan. Apa bermasalah? Maaf ya, tadi tidak mau bilang. Ya. Sudah pernah bertemu dengan Aisyah. Kenalkannya sebagai apa? Apa sih? Susan Riani curiga sama saya mungkin. Mr. Z kalau lihat Reza terus senyum terus. Lo maksudmu aku lihat Reza terus ngakoni anakku gitu? Ya enggak lah, aku udah pernah berbuat kok ngakoni piye sampean niku. Ini senyum karena kata-katanya, bukan karena lihat wajahnya Reza. Ini tappingannya loh. Mr. Z kalau lihat Reza senyum terus. Lah senyum terus apa ya ngakoni bahwa itu anakku? Kan ya enggak. Masa awam mbak. Tidak ya aku masuk daster apa piye? Belas nggak pernah saya masuk dasternya di nada itu. Ngawur ae kon iku. Ya anaknya yang gede. Ini di kamu ya. Oh biasa. Oke, Reza ngomongin isu pernikahan, kata bener gak sih kamu emang udah menikah sama biduan juga terus udah punya anak satu? Iya mana kak? Dari Oh ditanya tuh. Ini pertanyaan teman-teman nih. Jangan sampai ya teman-teman terperdaya. Katanya nikah nih sama namanya? Baru di TikTok nih. Si Reza sudah nikah punya anak satu sama biduan gitu kan? Ya enggak? Itu dijawab sendiri tuh. Buktinya mana? Gitu. Itu bener tuh. Siapapun yang menuduh itulah yang membuktikan. Jadi tolong layanan dari pihak siapapun itu termasuk di nada lah kuasa hukum. Kalau tidak mau menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan kemudian membuat suatu hipotesa yang sifatnya negatif. Tuh, kalau memang tidak mau menjawab, tidak mau menjelaskan, nggak usah mencari-cari hipotesa-hipotesa baru yang menjatuhkan itu. Nggak ada itu, ya, nggak ada. Ini rambutnya Reza itu, ya mirip-mirip ambek aku sedikit. Rambutnya loh ya, rambutnya. Dan menjadi fitnah. Ayolah. Saya lagi daripada nanti saya habis ribu sudah. Itulah. Jadi kalau memang membuat itu, ayolah, jangan sampai melibatkan orang lain yang menjadi fitnah satu, yang kedua nanti membuka aib orang lain lagi, termasuk almarhum dan sebagainya. Ya, jangan dosa mereka. Oke, maksudnya sebar boleh durung. Sisir pink. Teman-teman aja salah ya. Sisir pink ini sejak 4 tahun yang lalu. Ini bukan sisir sembarang. Ini adalah jimat, ya, jimat sisir pink di Komal ini. Ini hanya ini satu-satunya diterbitkan. Nggak ada lagi. Silahkan teman-teman cari kalau ada. Paling dapatnya merah, putih, hitam. Warna begini nggak ada. Ini sisir keramat ini, nggak ada. Loh gini anak-anakku ini. Wah isin aku nang kowe malah teko rene ngopo nang? Kowe pindah iki urusan dewasa iki. Papi lagi ngelawak-ngelawak. Malah anakku teko iki. Aku punya sisir masa. Itu sisirmu. Ya sisirmu itu nggak pernah dibaca-bacai sama kiai. Kalau ini sudah jelas dibacai kiai. Kalau dipakai nyisir gini langsung rapi itu. Tuh. Nang kue lunga nang. Iki sen papimu iki. Aduh. Teman-teman itu anakku disuruh pergi dulu itu. Nonton terus malah izin aku ya setelah itu ngomong baik-baik lah.
Tunggu, stay dulu. Stay dulu. Saya alhamdulillah anak buahnya saya alhamdulillah Dari pinggir Bray. Nggak apa-apa ya. Ada mikro nggak apa-apa. Nggak apa-apa udah. Ini ada pertanyaan nih, Mr. Z, ini apanya Denada? Hah, mau tahu aja lo. Ya, tanya ini. Itu di atas tuh. Nang, lu kalau komentarmu mau hahaha piye? Iki lo, aku gak enak karo netizen iki nek kowe melu komentar. Kowe aja komentar, Nang. Walah dituduhke kowe. Nang, awake dhewe pisahan sih nang ya. Sementara iki lagi live TikTok, engko nek isbar live TikTok teko neh ya. Aduh, anakku malah teko iki. Gue di sini aman. Wis kene wae nang. Kowe rene nang, kita kowe padha karo sapa ki jenenge iki? Resa nang, Gong. Sini Gong, naik Gong. Minta uang sih. Lah yo ngaku ki ngene iki yo golek duit. Gong, kamu naik dulu, Gong. Gong, naik dulu, Gong. Iki lo, Gong. Aku lagi lep-lep mau itu. Oh, gak tahu ono sing nyawer, Gong. Iya bocah-bocah ini orang tahu tuh nyawer, Gong. Soalnya aku mau. Ya anakku ini. Wah, piye iki, wah, repot ki. Gong, open kamera sih, Gong. Kowe iki padha karo kowe kae lho, kowe padha karo kuwi lho. Aduh. Itu kamu sama dengan Reza, Gong. Waduh, Gong, Agung. Kowe jane iki Gong. Kowe gak usah melu lab sih. Iki aku lagi guyon karo netizen. Nah, piye to iki? Ah. Gong. Iki lho kowe dipadake karo Reza. Siapa Reza? Hah? Lah, Reza anake Denada lho ki. Kowe baru bangun tidur kamu ya? berbangun. Wah, jangan lupa sisir warna pink. Sisir dukun Jombang. Teman-teman, ini anak saya, teman-teman. Dia kamu di mana? Kamu cerita sendiri. Pekanbaru. Oh ya, kamu di Pekanbaru. Ngurusi tol, teman-teman. Ngurusi tol. Ya wes. Ya. Teman-teman di follow tuh anakku lagi jual ikan. Anakku tuh hobinya lucu, teman-teman. Dia hobinya itu jualan ikan yang itu loh. Yang ekornya aneh-aneh itu apa namanya itu? Ekornya yang aneh-aneh ada warna-warni apa itu, kecapung apa itu? Ya begitulah dia itu ya. Oke, aduh kemeringet aku nanggah. Ini di ruangan ber-AC gitu aku keringetan. Teman-teman ikuti tuh. Itu dia jualan ikan cupang, yang ekornya banyak sekali itu. Kok Ranu ya sambil belajar lah ya. Ikan cupang itu yang lucu-lucu mukanya itu loh. Dia suka jualan ikan begituan. Tahu nggak kemarin tuh dia kirim ke sini apa? Kadal coba. Dia kirim ke rumah itu apa? Kadal, teman-teman. Kadal kuning tuh loh, kadal emas. Apa jenenge kuwi? Gong, jangan bilang-bilang bokap, Gong. Anggaplah konco Gong. Koncoku. Geko. Kemarin tuh dia kirim geko ya. Kadal itu loh, kadal kuning. Aku yang kasih makan jangkrik itu. Om, wong Surabaya ya Om. Aku ki Jawa Tengah, ning dulurku ki ning kono lho, ning Kediri, Pare. Diwek.
Versi kedua masih ada udah. Masih ada media lagi ngantri ya. Ini yang lainnya biar minum aja dulu. Jadi satu bisa Iya, kalau nggak ada duplikasi ya. satu kan kita cuma aku butuh kan ketemu kan Biasa dikit kemarin kan dapat biasa kemarin kan dapat 12 hadiah motor ya. Iya, gimana tuh perasaannya? Nyangka nggak sih bakal sampai di titik ini kita melalui terus dapat motor? Karena itu kan Oh, dikasih motor ya teman-teman ya, yang dikasih motor tuh. Dikasih motor. Saya SMA 8 Semarang ya, saya SMA 8 Semarang. Kalau anak saya itu SMA 3 Semarang ya. Cuma dari kakak-kakaknya di sini juga yang mendukung. Suaranya kecil. Kan terharu banget nih pada saat dapat motor itu ya. Ya kan kamu sekarang udah maksudnya udah banyak job juga ya. Dapat job, banyak job. Pengen diapain sih kemarin? Terus kamu ada rencana ke depan ya sih dengan mungkin nanti kalau kamu terkenal tuh seperti apa? ya sekarang masih Munduran baik. belum kalau ada pagi. Munduran dikit. Tapi kamu udah siap belum dengan nanti kalau kita cukup mungkin bisa ya. Oh, dia bilang kalau sudah cukup uangnya dia mau kuliah lagi teman-teman. Ini sekarang lagi ikut live itu loh, live jualan apa namanya itu, jualan gitulah. Nanti akan live lagi, ya. Nanti akan kuliah lagi. Oh, belum ini ya. Tapi kamu udah siap belum? Kalau nama kamu nanti melambung gitu. Kalau nama kamu nanti melambung, makin banyak job udah siap dengan nama besar kamu nantinya. Terus Ibu Rati ngeliat kamu sekarang gimana nih? Udah mulai terima job-job? Oke. Kemarin Teh sama Rizka juga bilang katanya mau apa namanya mau adopsi kamu sampai di kuliah sampai jadi pengacara. Tahu nggak sih soal itu? Tapi kenal dengan Teh sama Rizka? Tahu ya? Iya. Gimana Pak? Bagaimana pandangannya Reza dengan Mr. Z? Bagus kan? Ya, bagus. Mr. Z yang ada di TikTok tuh loh. Bagus kan? Bagus. Nah, dia bilang Kapan kamu nih dengan tawaran beliau nih mau adopsi terus mau kuliahin kamu sampai jadi pengacara gitu? Begini ya, kepada netizen termasuk Iya sama ada itu kata netizen atau nih influencer kamu influencer siapapun ya, saya mewakili Reza dan keluarga besarnya motor saya akan masih atas atensi yang dimiliki oleh Reza, alhamdulillah, ya kan, yang Mbak Suwarti Ketut, tolong jangan kirimkan aku mawar. Apalagi cuman satu, kemudian sampean juga kirimkan Al-Fatihah. Masya Allah. Ngirim mawar kok dengan Al-Fatihah. Itu artinya apa sampean itu? Dongake toh. Bu Ketut, jangan kirimkan mawar. Tolong ditarik kembali itu mawarnya. Jangan kirimkan saya mawar dan doa-doanya ya Bu Ketut ya. Mohon maaf Bu Ketut. yang jelas kalau semuanya kemudian lahir istilahnya apa namanya simpati dari seluruh Indonesia itu dalam juga harapannya itu semua Allah jadi dia mengatakan dapat tawaran juga dari Lisa Mariana katanya mau bantu kamu mau kerja sama program atau apa tanggapan kamu gimana? Ya. Iya lah sih perkembangan. Merasa jadi lebih bersyukur nggak sih artinya sekarang pintu rezeki semakin terbuka gitu buat kamu. Itu Pak. Ya. Kemarin pengakuan dari tapi yang ya. Lalu seperti apa? Apa yang dikatakan ini semuanya benar. Diberikan fasilitas terus dibiayai beli terus lalu. Emang nggak bisa bang pegang? Berarti semua yang dikatakan nggak benar ya? Ya.
itu ya. Semua yang saya nyatakan dan uraikan sudah jelas Asik dengan kalau di sini. dalam proses yang itu tidak merasa tambah dan tidak merasa kurang sampai mulai berubah. Kalau Reza sendiri nanti ada niat tinggal di Jakarta atau mau tetap di Banyuwangi setelah mungkin kamu banyak job di Jakarta nanti? Mungkin pesan yang ingin kamu berikan untuk Bang Zenada? Tetap aku suka tetap sebelumnya pengen cepat selesai dan minta pengakuan secara tertulis. Boleh saya pesan ya untuk Mbak Dina karena beliau masih jadi mohon maaf Mbak Dina rasa sayang itu sebenarnya kan juga dengan keluarga kita. Makanya kalau saya juga melihat dari pengakuan yang ada di kota lalu selama ini ada aksi apa sehingga apa konteks sampai menyatakan saya semoga menjadi kalau bisa ayolah kita mendekat. Ini di belakang ngomong karpe dewe kok. Jadi telingaku itu banyak suara. Terakhir satu lagi ya Reza, katanya kamu udah dengan penyanyi baru dan sudah punya anak, benar nggak sih? Nah, berarti hoax ya itu ya, hoax ya. Berarti kamu masih single, ya itu bisa Tuh teman-teman dia sudah menyatakan ya bahwa dia masih single, masih perjaka, ting-ting ya. Jadi nggak ada nikah-nikah sama orang katanya ada anaknya enggak. Itu bohong teman-teman. Ini dia sudah ngomong sendiri. Lain rupanya pada saat di Densu ya teman-teman ya. Kalau di Densu itu rada sedih gitu, sekarang udah bisa ketawa-ketawa ini. Ya kalau begini ya mirip-mirip ya teman-teman ya. Wes ngene wae aku takon karo netizen. Sampean sudah lihat namanya Reza Rizky Rosano. Mirip sopo aja. Tulis, mirip sopo iki ngene iki. Ojo muni mirip Mr. G pokoknya ojo. Mirip yang lain sana, yang bintang-bintang. Ini, langsung nih, silakan. Mirip Denada kah, mirip Irfan? Irfan. Salah lagi, sopo tuh jenenge wong kae. Tengkurian atau siapa yo? Dia ora ono mirip Mr. G yo, nyenggol ora ngawur sampean yo. Hapus tuh yang ada Mr. G tolong tuh. Gak ada hubungannya dengan saya. Waktu itu aku baru umur berapa itu? Masih anak-anak aku. Dia itu baru 78. Aku anak-anak, nggak mungkin aku masih leto itu. Aku masih anak-anak. Aku masih leto ya. penyerangan terhadap kamu nggak sih opini-opini yang lo seperti itu? Ya bisa termasuk Kalau disayangkan nggak sih ada opini di sana. Reza? Menanggapi pernyataan dari Denada terkait dengan dia membiayai kamu dan dia katakan bahwa kehidupan kamu lumayan hedon. Seperti apa? Benar nggak sih? Kebenarannya seperti apa? Ada turun ke bawah. Makanya ada beberapa, tolonglah muncul saja lah mukanya itu yang menyatakan. Apalagi itu. Aduh, tolonglah mukanya muncul saja. Ini maksudnya Denada. Tolonglah mukamu muncul saja. Aduh, kacau ini. Ini anak mulai kecil sampai dewasa itu saya tidak pernah melepaskan yang namanya perhatian karena dia selain kerja. Jadi saya juga tidak punya harta yang berlimpah untuk memanjakan dia, apalagi keluarganya. Jadi konsep itu dari mana gitu? Konsep itu dari mana? Makanya kalau semuanya ada pihak-pihak yang membuat perspektif sifatnya negatif, itu saya singkapi di sini adalah bagian dari skenario ya, ketika mereka itu tidak bisa memasakkan dalil saya. Jadi agak sedikit rasional nanti framing yang itu kalau secara kontekstual itu gentle, ayo kita bertaruh di pengadilan dengan membawa fakta sebenarnya. Tadi aku mengatakan bahwa
Sik. Iki ono 100 ya, 100. Aku belum pernah minta tap-tap layar loh. Kalaupun tuh pernah saya minta tap-tap layar berarti aku lupa. Lali gitu ya. Coba sampean tap-tap layar. Wong siji 20 tap-tap layar. Aku nggak minta melatih, nggak minta mawar. Tap-tap layar aja. Oke? 1, 2, 3. Oke, 2024 lalu, 2020 lalu dan ada sempat menjadi riset. Terus abang menanyakan 24 tahun yang lalu itu kemana? Selama 24 tahun itu Tuh dipertanyakan ya, 24 tahun lalu kemana? Dengarkan jawabannya baik-baik. Dengarkan. Ini bukan tidak ada yang mau naik ya, ini ada 56 orang mau naik semua ya. Tapi saya sengaja saya sendiri supaya saya bisa banyol gitu. Kalau ada orang tuh saya nggak bisa banyol. Serius saya tuh orangnya ya. waktu ya bisa bersama abang. Apakah memang benar tidak pernah ada komunikasi atau memang selalu dihidupi? Tidak pernah, 0%. Tuh 0%. Sahabat yang mau mengetahui yang kita menjelaskan saya, dia juga yang akan menghukum saya nantinya ketika saya berbohong. Sebenarnya kalau pernah buktikan, bukti tidak pernah. Jadi konsep pernah memberikan kita saya uraikan. Semua dari awal tidak pernah. Astagfirullah. Kalau tidak ada itu tidak ada. Oke, cukup ya. Duplikasi aja. Lewat dulu. Apa saya? Asalkan Enggak haus juga aku malah enggak. Enggak, haus enggak, enggak. Abang juga nggak bisa guys. Apa gua habis ini kue ini bang. Berapa gaji Reza? Oh, dapat gaji 2 miliar teman-teman. Potong pajak, entah berapa pajaknya saya tidak tahu, tapi terimanya nggak sampai. Apalagi yang ditanya? Semuanya sudah Sapu jagat menjawab Libra. Namanya juga kecelakaan anak di luar nikah. Berapa banyak di luar nikah sana? Bukan persoalan di luar nikahnya, tapi undang-undang itu mengatur melindungi anak. Anak itu tidak mikir tuh apakah dia lahir di luar nikah atau di dalam nikah, tidak mikir. Yang penting dia lahir dan dia dibiayai oleh orang tuanya. Gitu loh, prinsipnya itu seperti itu. Jangan kita, itu anak di luar nikah, tidak di dalam nikah. Bukan begitu konsepnya. Konsepnya itu, ya, ini anak. Yang namanya anak kewajibannya adalah untuk dilindungi, ya, dilindungi, dinafkahi, disekolahkan, dan jangan lupa disusui, nyusu, bukan dibiarkan, gitu ya teman-temanku ya. Nasabnya ibu kalau hamil di luar nikah, betul. Ketika dia lahir di luar nikah, itu nasabnya ke ibu. Betul itu. Nah, setelah nasabnya ke ibu, nanti anak akan bertanya kepada ibunya, bapakku ki sopo, ngono lho. Iya kan? Ibunya kalau sudah menyatu, ini ibunya akan ditanya, bapakku ki sopo. Nah, dijawab. Sik le, tak mikir. Nah, anaknya nanya lagi, ngene wae, sopo sing berada di balik dastermu? Gitu jawabannya. Gitu teman-teman. Maksudnya itu harus jelas. Namanya anak itu harus dilindungi. Habis ini pasti rame cari bapak ya.
Aku dicari sama siapa? Ini Queen, aku dicari sama siapa? Maaf teman-teman, tadi baterainya habis, kita lanjut lagi ya. Bismillah. Maaf banget. Baterai habis kok ikut live. Ini aneh ini. Nggak pernah menolong karena saya jam nanti kan bisa dibuktikan Saya tidak tahu ini ngomong apa teman-teman, kecil sekali ya. Ini ada pertanyaan yang dari Queen, cari bapak ya reda maksudnya. Oh reda gitu tulis sopo to sampean niku. Queen, ulangi meneh tulisanmu. Cari bapak ya Resa maksudnya. Oh Resa cari saya. Kalau Resa cari saya akan sembunyi. Saya akan pergi, saya akan lari. Tuh, sudah ya. Gak kerungu aku. Kayak masalah di film-film tuh kejarlah daku kau kutangkap. Itu toh. Kalau aku enggak. Kejarlah aku, carilah aku akan pergi menghindarimu. Nah, gitu teman-teman. Saya. Jika aku tak silent sama jenengan ya, sama sampean-sampean semua ini. Ini kan ada tulisannya 67,5. 67,5. Ini kan 878 ya. Sekarang ini ya. Walaupun tadi sudah sampai 2000 tapi sekarang ini 8. Coba bisa nggak itu yang apa namanya itu 67,7 itu bisa sampai ke 80. Ke 80. Bisa nggak kira-kira? Aku mau uji aja sampean tuh. Kira-kira bisa atau tidak? Mulai sekarang, bisa atau tidak? Saya belum merasa diakui. Kenapa tuh? Emang kalau memang selanjutnya itu kenapa nggak dia sendiri yang kenapa harus pengajaran? Dan aku juga nggak mau cuma ngomong. Biar aku juga sebagai anak Ganteng ibu saya ini janjiannya ini ganteng banget loh. Mulanya kemarin tuh ada dari Taiwan katanya mau ngadopsi dari Taiwan loh, mau ngadopsi. Benar atau tidak saya tidak tahu tapi sudah ada niat diucapkan. berarti ya. Nah, kedua ada mobil baru. Biasa mobilnya nggak ada dibelikan. Cuma sholat tuh dari nanti siapa yang mendalilkan dia? Aku nggak tahu dia ngomong apa ini. Ini ada beberapa yang mau naik saya sebut sampai yang hitung aja. Abi, Mira, Dewina, Murniati, Let, Yanti, Elda, Santi, Tanbindia, Bundayani, Titin, Konita, Rusmini Damhur, Mas Dilan, Susia, Ani, Anita Wilena, Palu Gada, ada juga namanya Palu Gada ya. Fatima, ada Ani, ada Ayang, ada Ayang. Aku juga dipanggil Yang loh. Yang itu Eyang gitu ya. Jel, ada Honi, ada Sumiati, ada Rupiati, ada Asminah. Ada Julinar, ada Rai Kartika, ada Linda Naila, ada Ros, ada Mi, ada Arif Rahman, Dewi, Windayani, Alia Wedding. Oh, ini tukang pengantin nih, Alia Wedding. Ini minta naik semua ya. Ada Liana, ada Heni Sagara. Loh,
Ini Sagara hadir juga nih. Ada Maria Ulfa, ada Numasrum, ada Toko Hova. Dan ini juga disaksikan dari Taiwan sana, disiarkan langsung, dipancarkan melalui gunung ya. Ada Sela Pratiwi, ada Mbak Jawa Official, ini disiarkan dari gunung-gunung ya. Dari Eli Aningsi, ada Selama Kau Ada Susan Riani, dan banyak lagi yang lainnya. Ada Jawa, ada Sunda, ada juga Sumatera, tereret. Mana tap layar 74, kurang sedikit teman-teman. Disiarkan langsung dari kebun teh tuh teman-teman ya, disiarkan langsung di kebun teh. HP-nya itu maksudnya dilempar di kebun teh gitu. Mbak Jawa Official dari Papua, ayo sebut aja kotanya. Ayo saya sebutkan kotanya. Sampai sebut kota, saya bacakan aja. Ini sudah nggak jelas, ini telinganya sudah ada ini ya, sudah ini. Dari Asri, Banyuwangi, Liana, Lampung, Tini, Martini, Semarang, Boloku. Bunda dari Bondowoso, Fitri Madura dari Taiwan 1 2 3 4. Dari Gunung, Sugiyarti dari Cilacap Jawa Tengah. Yasmin dari Samarinda, Widi dari Kudus. Kudus sudah nggak banjir. Dari Maria, Malaysia, Yakia, Bekasi, Mbak Jawa, Papua, Asli Banyuwangi, East Asia, Tasikmalaya. Sudah sampai. Soko dari Jepang, ini nggak tahu namanya. Suli dari Taiwan, makasih Taiwan. Gayun Yuni dari Kediri Jatim, Nadifa Solo, Mala Siti Komariah Cirebon Timur, Upi Pio Jakarta Barat, Ufik Aben Solo hadir, nggak ada namanya. Banyuwangi, nggak. Lilis Banyuwangi, namanya persen. Lombok, AT ini Lombok. Abi Singapura ya. East Asia masih di Cimahi, Mr. G. Cimahi deket sini nih. Ciamis deh sini deh. Cimahi Bandung berarti. Bunda Yani Bandung, Pita Ordulu Taiwan. Saya Fadel Nganjuk, Nganjuk macam-macam kota ini teman-teman. Rais Bandung, Nunuk Pristiowati Probolinggo, Jawa Timur. Pita Taiwan, Lombok, Taiwan, Bandung. Maria Teresia Surabaya, Tati Sophia, halo Mbak Tati Bogor ya, selalu hadir. Nih teman-teman ya, banyak macam nih. 11 Sera Cianjur, ini kampungnya siapa namanya tuh? Lesti. Bunda Ayik wes 80 Mr. G. Oke teman-teman, wes 80 ya. Jadi ceritanya gini. Aku dilengke wes 80. Hebat ini. Berarti Anda memang netizen hebat. Gini loh netizen itu. Netizen itu sampai itu bebas. Gak usah terpaku sama aku disuruh ini, aku disuruh itu, gak usah. Sampai itu bebas. Kamu dukung siapa aja bebas. Tapi dukunglah pakai akal sehat, ngono ya. Akal sehat sing bener sing ndi ngono. Ya, nek anak 24 tahun ditelantarkan itu artinya nggak beres. Nggak beres itu. Sudah dihapus itu dari jejak digital. Bener, sudah dihapus. Dan ini yang bersangkutan ini podcast. Nah, podcast itu dimarahi dia. Padahal itu kebebasan orang, mau podcast di mana nggak ada masalah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Meskipun nih teman-teman ada 600 ke atas ya. Saya tahu juga teman-teman mungkin ada yang belum mandi, belum ngopi, belum apa gara-gara nonton Mr. Z sehingga lupa ngopi. Untuk kali ini saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Intinya adalah saya mengabarkan berita-berita terbaru terkait dengan apa yang terjadi ngerti. Kemudian ya, nggak usahlah tahu siapa saya, nggak usah.
Nek ono wong seberani saya ini artinya sampean sudah paham ya. Dah, sampean boleh ngejek, sampean boleh follow, sampean boleh subscribe. Sampean juga nggak suka boleh unfollow, boleh. Aman itu aman ya. Ingat teman-teman, sekali teman-teman boykot itu saja yang saya katakan itu. Boykot Denada, boykot sudah. Boykot MNC TV, boykot sudah. Kalau semua ini sudah diboykot, insya Allah berhasil teman-teman. Kita ingin melihat si Reza ini berhasil. Oke ya teman-teman ya. Oke itu saja teman-teman, silahkan ngopi dulu. Nanti saya akan live dengan tema yang berbeda ya. Tema hukum tentunya. Oke itu aja teman-temanku semua. Terima kasih banyak yang mau naik, saya nggak naikkan. Terima kasih semua yang sudah menulis nama kotanya tadi. Pokoknya diriku untuk Anda ya. Jangan bercerita dosa di komal saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya belum makan loh. Lapar ya. Untuk teman-teman belum makan, aku ya belum makan. Podo ae. Aku sudah beli bebek itu. Ya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. Sehat selalu untuk Anda ya. 600 orang saya tinggalkan. Bye bye. Assalamualaikum.